Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat membahas keterkaitan antara nilai-nilai Pancasila sebagai suatu sistem nilai. Di sini akan dilihat secara utuh berdasarkan syarat-syarat yang dipenuhi oleh suatu pengertian sistem untuk memahami persoalan Pancasila, sistem dan filsafat yang akan dikupas sebagai berikut. Yang pertama mengenai pengertian sistem. Menurut Shore dan juga Foy tahun 1974 bahwa sistem memiliki beberapa ciri. 1. Suatu kesatuan bagian-bagian. 2. Bagian-bagian tersebut punya fungsi sendiri-sendiri. 3. Saling berhubungan dan saling ketergantungan. 4. Untuk mencapai tujuan tertentu, dan yang kelima, terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Sedangkan menurut Nur Khalid Hazim bahwa sistem adalah susunan kesatuan dari bagian-bagian yang saling bergantung. Bila dikaitkan dengan Pancasila, maka sistem ini memiliki beberapa nilai Pancasila. Yang A, Pancasila bersifat organis. Artinya bahwa Pancasila berasal dari hakikat dasar ontologis manusia sebagai pendukung inti sila-sila Pancasila, yaitu terdiri dari unsur, sifat, dan kedudukan kodrati manusia sebagai makhluk Tuhan yang berdiri sendiri. Yang B, Pancasila bersifat hierarkis dan piramidal. Artinya, sila-sila Pancasila menunjukkan suatu urutan tingkatan baik dalam luas dan isinya, bahwa hakikat sila-sila Pancasila adalah Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. C. Rumusan Pancasila saling mengisi dan mengualifikasi. Artinya bahwa sila-sila Pancasila merupakan kualifikasi atau mencakup sila yang lain. Contoh, sila ketuhanan yang Maha Esa meliputi cerminan keempat sila yang lain. Bila arti Pancasila tersebut dikaitkan dengan ciri-ciri sistem, maka dapat diberikan contoh sebagai berikut. 1. Suatu kesatuan bagian-bagian, artinya sila ke-1 mencakup sila ke-2 sampai ke-5. Contohnya, seorang alim harus memiliki sifat berkeperimanusiaan. Contoh, seorang alim harus memiliki sifat berperikemanusiaan, persatuan, merakyat, serta tidak membedakan dalam pergaulan. Yang kedua, bagian-bagian punya fungsi sendiri-sendiri. Misalnya, sila ketuhanan yang Maha Esa berfungsi agar manusia rajin beribadah sehingga memiliki keyakinan. Yang ketiga, saling berhubungan dan saling ketergantungan. Misalnya, sila ke-1 tergantung pada sila kedua. Contohnya, orang yang alim harus berperikemanusiaan agar memiliki nilai manfaat. 4. Untuk mencapai tujuan tertentu. Sila-sila Pancasila bertujuan untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. 5. Terjadi dalam lingkungan yang kompleks. Misalnya, Pancasila dapat dibedakan kepada seluruh rakyat Indonesia yang pluralis. Pancasila sebagai suatu sistem nilai, sila-sila Pancasila saling mempengaruhi, memiliki fungsi, serta tujuan tertentu dalam satu kesatuan. Yang B, pengertian filsafat. Menurut Nasution 1973, secara etimologi, istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philein, yang artinya cinta, dan sophos yang artinya hikmah atau kebijaksanaan atau wisdom. Secara harfiah, arti filsafat adalah cinta kebijaksanaan. Di dalam kebijaksanaan selalu dihubungkan dengan arti bijak atau wise. Artinya, kebijaksanaan dilakukan oleh orang yang baik, bijak, atau adil. Misalnya kebijaksanaan pemerintah, artinya pemerintah membuat keputusan berdasarkan kewenangan di luar ketentuan undang-undang atau dikenal dengan istilah diskresi. Anda bisa perhatikan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Ada beberapa pengertian filsafat berdasarkan tujuan dan fungsinya, yaitu 1. Pengertian filsafat dalam arti filsafat hukum menurut Surjono Sukamto. Yang A. Perenungan dan perumusan nilai-nilai. Yang B. Penyerasian nilai-nilai. 2. Pengertian berdasarkan pendapat masyarakat atau jenis pengetahuan, konsep atau pemikiran para filsuf. Yang A. Filsafat materialisme, yaitu bahwa dalam hidup yang esensial adalah materi. B. Filsafat rasionalisme, yaitu kebenaran pengetahuan adalah rasio. C. Filsafat hedonisme, yaitu dalam hidup yang penting adalah kenikmatan, kesenangan, dan kepuasan. D. Filsafat individualisme atau liberalisme, yaitu dalam hidup bermasyarakat dan bernegara adalah kebebasan individu. 3. Secara umum, pengertian filsafat adalah pengertian yang sangat dalam terhadap suatu makna kata atau hakiki. Misalnya, filsafat cinta adalah love is blind. Artinya, sesuatu yang dicintai harus dipatuhi, diikuti dan dituruti. Contoh ajaran Rasul yang harus dipatuhi, diikuti atau dituruti. Filsafat yang keempat, filsafat dalam arti suatu jenis problema yang dihadapi masyarakat, yaitu manusia mencari suatu kebenaran yang timbul dari persoalan yang bersumber pada akal manusia. 5. Filsafat sebagai proses. Artinya, filsafat adalah suatu bentuk aktivitas berfilsafat. Contoh aktivitas berfilsafat yaitu kegiatan menyerasikan nilai-nilai di masyarakat, misalnya nilai kesejahteraan dengan nilai kemiskinan. Ada beberapa cabang filsafat yaitu A. Metafisika meliputi bidang ontologi, kosmologi, dan antropologi. Yang B. Epistemologi atau hakikat pengetahuan. C. Metodologi. D. Logika berkaitan dengan dalil-dalil dan rumus berpikir yang benar. E. Etika atau moralitas. F. Estetika, hakikat keindahan. Dari cabang-cabang filsafat ini kemudian lahir berbagai macam aliran filsafat. C. Dasar-dasar filsafat. Dasar mempelajari filsafat meliputi 3 bentuk. 1. Dasar ontologis. 2. Dasar epistemologis. 3. Dasar aksiologis. Menurut Herimanto, secara ontologi, filsafat dilihat dari objek filsafat, yaitu apakah objek memenuhi syarat objek formal dan material yang jelas. Misalnya, secara ontologi bahwa Pancasila dalam arti filsafat yaitu melihat arti Pancasila sebagai sistem filsafat, sifat Pancasila, serta objek Pancasila dapat diidentifikasi. Sedangkan secara epistemologi, hakikat filsafat adalah melihat makna Pancasila secara mendalam, yaitu memiliki metode yang jelas, deduksi, induksi, serta eduksi. Contoh, nilai ketuhanan secara deduksi meliputi keempat sila yang lain. Aspek aksiologi, apakah memiliki nilai guna? Misalnya Pancasila memiliki nilai teoritis, konsep, dan hukum. Menurut Notonegoro 1975, hakikat Pancasila secara ontologi objeknya adalah manusia, yaitu rakyat Indonesia. Menurut Abdul Ghani 1986, Pancasila secara filsafat telah menjadi ideologi. D. Tujuan filsafat adalah untuk mencari nilai-nilai yang bersifat fundamental atau radik, sistematika, serta menyeluruh atau universal. Dengan demikian, bila Pancasila dan kewarganegaraan dikaitkan dengan tujuan filsafat, maka pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan tujuannya dibagi ke dalam 3 tujuan.
yaitu 1. Tujuan fundamental Pancasila, yaitu sebagai sumber hukum, pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum serta cita-cita moral bangsa dan negara Indonesia. 2. Tujuan sistematika Pancasila, yaitu melihat Pancasila sebagai suatu sistem filsafat antar nilai-nilai Pancasila saling berkaitan dan saling mempengaruhi. 3. Tujuan universal Pancasila, yaitu nilai Pancasila baik secara objektif dan subjektif dapat diterima serta dapat dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia. Tujuan filsafat Pancasila adalah agar warga negara Indonesia memiliki kesadaran bahwa Pancasila adalah pandangan hidup, ideologi, serta sumber hukum. Pelaksanaan nilai Pancasila tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena bersifat fundamental, sistematika, dan universal.